Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sholawat-sholawat yang ada di dalam kitab Jawahirus Saniyah, karya dari Romo Yai Ahmad Jauhari Umar. Tapi sebelum ke sholawat dan fadilah atau keutamaan serta manfaat-manfaat dari sholawat-sholawat tersebut, sebelumnya kita harus tawasul dulu. Adapun tata cara tawasulnya yaitu ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi baitil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Harun wa sayyidina Isa wa sayyidina Nuh wa sayyidina Dawud wa sayyidina Sulaiman wa jamil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la jamil awliya was sholihin wal ulama'il amilin khususan sultanil awliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani wasama tarifai wasama dalbada wasabil hasan asad dari silmamil goyali usaisan Muhammad Hakim Nasiri wasamahidin al-arabi wasamahidin awawi silmami taji wasya al-barawi wasama tatarabda sababdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jawli wasamami Jafar Sotika alawi wasabil apasama tabni ali al-Buni wasama jahar marabni syam Muhammad Isakmar subhati jahram langsung mausul mapuri masim ahli betim wa bima muridim wa bimali syatim al-ahidina minhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal arwaya baina madina wajatina ikhwanina akhwatina aqribaina wa qawmina sabina babina ulatina talamidina wajbaina wa wanina syarina ujatina li qaryatina li balatina masyina ulamaina marina liman lahu hukun alina wa li jami'man amlahati sholawat wa man ana alaiha la yaumil qiyamah wa li aliyang dunisya wal arabi wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat masyarikal ardi la magharibiha kami yamini ala simaliha min qablatun adama ila yaumil qiyamah lahumul fatihah. Minnatun adama ila yaumil qiyamah khususon ila titik-titik hajat kita ya. Hajatnya disebut. Khususon titik-titik hajatnya kita sebut. Seandainya kita ingin hajatnya lunas hutangnya, nah itu yang disebut. Seandainya kita ingin supaya dagangannya rame, nah itu yang disebut ya. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirus Saniyah yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan daripada sholawat-sholawat ya, karya Romo Yai Ahmad Jauhari Umar Pasuruan. Sekarang
kita akan membahas tentang sholawat Al-Badawiyah Kubro, karya dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Adapun bunyi daripada sholawatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyati sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah maning darujatin nabiyyuna tahta liwaihi faum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rayakta wa mata wa ahyaita ila yaumin asuman afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyati sahibil qabdatil asiyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah maning darujatin nabiyyuna tahta liwa'i faum minhu wa ilaihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rayakta mata wahyaita ila yaumi asuman afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyati sahibil qabdatil asiyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darujatin nabiyyuna tahta liwaihi wa hum minhu wa ilaihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rayakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi asuman afnaita wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun arti dari sholawat yang tadi saya baca yaitu, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam dan keberkahan kepada junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon asal nuraniyah, cahaya genggaman Sang Rahman, insan paling utama, gambaran jasmani termulia, sumber rahasia robbani, hazanah ilmu pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi lain tergabung di bawah panjinya, mereka darinya dan akan kembali kepadanya. Limpahkanlah sholawat dan salam dan keberkahan kepadanya serta kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah penduduk atau jumlah makhluk yang engkau ciptakan. Engkau berikan rezeki, engkau matikan dan engkau hidupkan, sampai hari ketika engkau bangkitkan mereka kembali. Limpahkanlah
salam sejahtera kepadanya sebanyak-banyaknya, dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, itu adalah arti daripada sholawat ini. Adapun cara mengamalkannya, yang pertama untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Tata caranya, Anda puasa sunnah 3 hari, dimulai dari hari Selasa, Rebu, dan Kamis. Selama puasa, sholawat ini Anda baca sebanyak 21 kali setiap habis sholat fardu. Kemudian setelah selesai puasa, bacalah secara istiqomah sholawat ini 7 kali setiap habis sholat fardu. Insya Allah apa yang Anda cita-citakan ini nanti akan mudah dan dapat diraih dengan cepat. Ini riwayat dari salafus sholeh. Untuk yang kedua, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa setiap hari membaca sholat ini secara istiqomah selama 40 hari, maka akan datang kepadanya keajaiban nur Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan yang tak ada yang tahu ukurannya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Anda baca secara istiqomah, rutin, ajak terus menerus membaca sholawat ini 3 kali habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Ini adalah riwayat dari salafus sholeh. Yang ketiga, untuk mendapatkan hajat atau mengabulkan semua hajat. Al-Mukarram Kiai Haji Hanifun Nusuk, Gus Hanif, asal dari Pekalongan, mengatakan bahwa sholawat ini mempunyai asror yang luar biasa dan keras. Untuk semua hajat, sebagai senjata pamungkas dari serangan zahir dan batin, jika untuk mendapatkan hajat, maka bacalah sholawat ini selama 3 hari setiap habis sholat subuh, setelah salam, sebelum berkata-kata sebanyak 100 kali. Tidak diragukan lagi, hajat itu nanti akan terkabulkan biidnillahi ta'ala, insya Allah. Ini adalah ijazah dari Kiai Haji Hanifun Nusuk Pekalongan. Yang keempat, didawamkan secara rutin setiap habis sholat maghrib 3 kali, insya Allah tidak akan menghadapi cobaan yang menghinakan, seperti turun karir, dicopot dari jabatan dan derajatnya. Ya, ini adalah ijazah dari Al-Mahfurullah Kiai Haji Khalil Bisri dari Rembang. 5. Jika dibaca setiap mengakhiri bilangan 100 dari bacaan sholawat sebelumnya, baik itu sholawat Nurul Anwar, dalam jangka waktu 41 hari, apa yang dihajatkan, misalnya kenaikan pangkat dan lain-lain, akan terkabulkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ijazah dari Al-Mahfurullah Kiai Haji Khalil Bisri dari Rembang. Nomor 6, sebaiknya dibaca sekali setiap selesai sholat maghrib dan subuh secara rutin untuk memperoleh berkah dalam hidup. Ini ijazah dari Al-Mahfurullah Kiai Haji Khalil Bisri Rembang. Nomor 7, atau bagi Anda sekalian yang mengalami persoalan-persoalan yang rumit atau hajat besar, seperti ingin menikah tapi belum ada biaya, pengen mempunyai rumah
atau apapun itu yang menurut Anda sekalian ini sulit sekali terrealisasinya untuk diraih, maka membacalah sholawat ini sebanyak 500 kali dalam satu majlis, maksudnya dalam satu kali duduk, dan dalam keadaan bersuci dari hadas. Niscaya hajatnya itu akan kesampaian, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biidnillahi taala. Ini adalah ijazah dari Mbah Kiai Haji Khalil Bisri dari Rembang. 8. Jika Anda dirampok atau kemalingan, Anda sekalian bacakan sholat ini sebanyak 1111 kali. Insya Allah jika tidak dikembalikan barang tersebut, maka perampok atau maling itu akan mendapatkan malapetaka. Ini ijazah dari Kiai Haji Ahmad Zainuri Rosid dari Kendal. Bagi Anda sekalian yang ingin membeli sesuatu, misalnya sawah atau membeli tanah atau rumah orang lain supaya dikasih harga yang murah, sholawat ini Anda wiridkan sebanyak 11 kali habis sholat fardu. Insya Allah Anda akan diberi harga yang murah. Ini ijazah dari Kiai Haji Ahmad Zainuri Rosid dari Kendal. 10. Khasiatnya, siapa yang membaca sholawat Badawiyah Kubro ini sebanyak 3 kali habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca Dalailul Khairat sampai khatam, ya. Ini menurut Hadroh Al-Aribillah Al-Habib Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsi dalam kitab Fadilatus Sholawat. Ini ijazah dari Abah Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Kalongan. Bacalah sholawat ini 1 kali atau 3 kali tiap selesai sholat fardu, dan dibaca 7 kali tiap mau tidur. Para aribillah menganjurkan membaca sholat ini 3 kali setiap setelah sholat subuh dan sholat maghrib, terutama para tokoh Thariqah Sadiliyah dan Alawiyah. Fadilahnya, terhindar dari sihir dan dari segala kejahatan lahir dan batin. Bisa untuk kerejekian, bisa untuk mendapat cahaya batin dan terbuka beberapa rahasia yang gaib. Perhatikan, sholawat ini besar sekali pengaruhnya, bukan sekedar sholawat biasa. Sebaiknya Anda jadikan sholawat ini menjadi wiridan yang rutin. Sholawat ini juga dapat untuk melunturkan sihir atau guna-guna dengan cara dibaca di air 41 kali, kemudian diminumkan dan dimandikan kepada yang terkena sihir atau guna-guna tersebut. Sejarah atau biografi tentang Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Husaini radhiyallahu an, yaitu pengarang dari sholawat Al-Badawiyah Kubro. Sholawat ini diciptakan oleh seorang wali agung bernama As-Sayyid Al-Qutubil Kamil As-Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Husaini radhiyallahu an, seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para sufi, beliau dijuluki permata cemerlang dari perbendaraan Ahlul Bait. Beliau bertugas sebagai guru dan pendakwah di kalangan petani di daerah pedalaman. Syekh Ahmad Al-Badawi ini keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Husain radhiyallahu an. Pihak ibunya juga keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek dari pihak ibunya adalah keturunan raja yang pernah memerintah di negara Maroko. Waliullah yang dilahirkan pada 500
96 Hijriah di Fes, Maroko. Ini meninggal dunia pada hari Selasa 12 Rabiul Awal tahun 675 Hijriah dalam usia 79 tahun di kota Tanta atau Tanandita. Beliau adalah wali Allah yang sangat terkenal. Setiap hari makamnya senantiasa dikunjungi ribuan peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota dan desa dengan berbagai niat dan hajat. Bertawasullah dengan beliau, insya Allah hajat Anda ini dikabulkan karena Allah sangat memuliakan wali Allah ini. Popularitasnya sangat tinggi di mata para sufi. Beliau pendiri Thariqat Al-Ahmadiyah atau yang dikenal juga sebagai Thariqat Al-Badawiyah. Syekh Ahmad Al-Badawi menerima ijazah thariqat dari Syekh Al-Birri. Beliau tak pernah mengarang sembarangan kitab. Kitabnya cuma ada satu, itu pun tulisannya salah satu muridnya dari diktean Syekh Ahmad Al-Badawi. Kitab ini sampai sekarang masih tersimpan di masjidnya di Tanta. Sepanjang hidupnya beliau terkenal memiliki banyak karomah. Di antara amalan Syekh Ahmad Al-Badawi yang masih populer dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia adalah sholawat An-Nur dan sholawat Al-Qabdah yang dikenal juga sebagai sholawat Ar-Ra'isiyah. Beliau juga meninggalkan beberapa hizib atau rangkaian doa ringkas yang diamalkan oleh pengikut Thariqah Al-Ahmadiyah atau Thariqat Al-Badawiyah pada waktu subuh dan pada waktu isya. Sholawat Badawi ini memiliki khasiat dan manfaat yang sangat besar bagi yang membacanya dan telah diamalkan oleh berbagai ulama sejak zaman dahulu. Para ulama sepakat mengakui akan ketinggian ilmu dan derajat Syekh Ahmad Al-Badawi dan akan fadilah sholawat Badawi Kubro karyanya. Syekh Ahmad Al-Badawi sendiri adalah seorang imam sufi, wali kutub dan pendiri Thariqah Al-Badawiyah. Beliau wafat di Tanta pada hari Selasa 12 Rabiul Awal tahun 675 Hijriah atau 24 Agustus tahun 1276 Masehi saat berusia 79 tahun. Nasab beliau sungguh mulia. Beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar bin Ali bin Utsman bin Husain bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama berkata akan fadilah dan keutamaan sholawat Badawiyah Kubro ini. Barang siapa yang membaca sholawat Badawi Kubro ini sebanyak 100 kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi rezeki yang mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya. Menurut Al-Arif Billah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dalam kitabnya Keutamaan Sholawat berkata sebagian ulama, siapa yang membaca sholawat Badawiyah Kubro sebanyak 3 kali, maka pahalanya seperti orang membaca Dalailul Khairat hingga khatam. Sungguh luar biasa khasiat dan fadilahnya. Inilah rahasia keutamaan dalam membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW
Tidak ada kerugian yang kita dapat, melainkan hanya keuntungan yang tiada bandingannya. Ijayah sholawat An-Nuraniyah atau Badawi Kubro dari Syekh Ahmad Jauhari Umar bin Muhammad Ishaq Umar Pasuruan. Hadis sholat tusamma bin Nuraniyah Lisarif Ahmad Al-Badawi. Sholawat ini dinamakan sholawat An-Nuraniyah, karya dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Wa min hawasiha tanwirul qulub. Di antara khasiatnya adalah sebagai penerang hati atau kolbu. Man wadaba 'alaiha ba'da kulli maktubatin sab'an aw ba'da subhi wal maghrib salasan wa huwal aqal kana lahu dalik. Barang siapa yang membiasakan dengan sungguh-sungguh untuk membaca sholawat di atas sebanyak 7 kali setelah habis sholat 5 waktu atau setelah sholat maghrib dan subuh masing-masing 3 kali, maka bermanfaat sebagai tanwirul qulub atau penerang hati atau qalbu. Jumlah di atas adalah jumlah bacaan minimal. Lebih banyak tentu lebih bagus. Wa man shoma arba'ina yauman mutawaliyatan wa qara'aha fi kulli yaumin mi'ata marratin kana lahu babun minal hikami wal asrar wal anwar wal ilmil laduni. Barang siapa yang berpuasa sebanyak 40 hari, ya. Barang siapa yang berpuasa 40 hari berturut-turut dan membaca sholawat An-Nuraniyah atau sholawat Badawiyah Kubro setiap hari sebanyak 100 kali, maka akan terbuka baginya ilmu hikmah atau hikmah-hikmah, rahasia-rahasia ilmu, cahaya-cahaya dan ilmu laduni, ya. Waman arota irsalam alimil hikmah fi naumihi wa yaqdatihi wal yaqra suratat duha fi waqtid duha arba'ina maratan fi kulli yaumin muddata arba'ina yauman semayakul. Barang siapa yang ingin mendapatkan bimbingan ilmu hikmah dari bangsa Khodam di saat Anda tertidur dan ketika sadarnya, maka bacalah surat Ad-Duha di waktu duha 40 kali selama 40 hari. Kemudian Anda baca, ya, Allahumma ya ghani ya muni ahnini bihalalikan haramik jinnan la akhafu minka faqran wahdini fa inni dallun wa'allimni fa inni jahilun. Allahumma ya ghani ya muni ahnini bihalalikan haramik jinnan la akhafu minhu faqran wahdini fa inni dallun wa'allimni fa inni jahilun. Itu doa yang dibaca, ya. Waman arada qada al-hawaid fal yaqra hasbunallahu wa ni'mal wakil sab'ata ayamin fi kulli yaumin alfaini wa mi'atai marratan wa hadis salat bima amkana fatsal dalika wirdan kama bada'a. Barang siapa yang ingin terpenuhi segala hajatnya, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil selama 7 hari. Setiap harinya baca 2200 kali, ya. Hasbunallah ni'mal wakil Anda baca setiap harinya 2200 kali. Lalu baca sholawat An-Nuraniyah semampunya, ya. Jadilah amalan ini sebagai wirid sebagaimana biasanya, ya. Ini nanti hajat Anda akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman qara'al basmalah arba'ina subahan ba'da subhi alfaini khamsan mi'atin
summa hadis sholat salasan fa'ak saro fatahalahul ulum awil ulumil laduniyah wal asror. Barang siapa yang membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali selama 40 hari di paginya sholat subuh, setelah subuh ya, kemudian membaca sholawat an-nuraniyah 3 kali atau lebih, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu ilmu laduni ya, atau rahasia-rahasia yang tersembunyi. Jadi barang siapa yang membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim 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 sebanyak 2500 kali, kemudian membaca sholawat ini semampunya, yang dibaca yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sajaratil asilun nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa syarafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyati wa huya inil ulumil istifaiyati sayyidil qabdatil asiyah wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyah maning darajatin nabiyuna tahta liwaihi famin huwa ilaihi wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi mahlaqta wa raqtama tawayyata liyami tab'asman afneta wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Maka akan terbuka atau putuh kepadanya dan tahu rahasia-rahasia ilmu yang belum pernah dia sempat belajar. Ini adalah manfaat atau khasiat daripada sholawat al-badawiyah kubro atau sholawat an-nuraniyah ya. Bagi Anda yang mau mengamalkan sholawat ini, cukup diketik di bawah video saya ini qabiltu ijayataka, saya terima ijayahnya ya. Terima ijayahnya ya. Demikian yang bisa saya uraikan, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.